Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka banyak kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita cek absensi dulu. Ada yang belum masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Semua, Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kemajuan ITEK terhadap NKRI. Jadi tujuan kita itu akan menganalisis apa aja sih pengaruh dari kemajuan ITEK ini terhadap NKRI. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi yang minggu lalu? Kita belajar mengenai apa? Minggu lalu kita belajar mengenai pelanggaran hukum. Ada yang masih ingat pelanggaran hukum yang ada di lingkungan keluarga? Saya Bu, dia apa? Contohnya itu tidak mematuhi orang tua ya. Oke, berarti masih pada ingat ya. Oke, kita akan lanjut ke materi kemajuan ITEK terhadap NKRI dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu ITEK? Jadi ITEK itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup semua alat, semua mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, transportasi, komunikasi, dan juga keterampilan yang memungkinkan kita semua itu untuk bisa memproduksinya. Selanjutnya nih kita akan membahas mengenai pengaruh positif ITEK terhadap bidang politik. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jadi ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial. Jadi nggak harus datang langsung atau tatap muka secara langsung, tapi bisa melalui media sosial. Lalu yang kedua itu bisa mempercepat penyampaian informasi. Misalnya nih mengenai tragedi Kanjuruhan kemarin, kita bisa tahu dengan cepat melalui media sosial. Lalu yang ketiga itu bisa meningkatkan hubungan diplomatik antar negara serta memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Jadi kita bisa melakukan hubungan kerjasama tanpa kita harus di daerah itu. Kita bisa melakukannya lewat media sosial terlebih dahulu untuk komunikasinya. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh ITEK dalam bidang ekonomi. Pertama nih, bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat. Anak-anak pasti pada bertanya, mengapa sih Bu kok bisa nih meningkatkan kemakmuran masyarakat? Jadi ketika ada ITEK, maka aktivitas masyarakat itu akan dipermudah, khususnya dalam pengembangan UMKM. Jadi masyarakat bisa menjual produknya ke luar daerah, ke luar negeri tanpa harus ke daerah atau luar negeri tersebut. Asal ada internet, ada platform yang mendukung, semua bisa dilakuin. Lalu yang kedua itu pengaruhnya adalah industrialisasi yang terus meningkat sehingga menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi ketika UMKM ini tadi naik, otomatis masyarakat akan butuh pegawai yang lebih banyak untuk pengembangan si UMKM ini tadi. Lalu persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Terus selanjutnya itu pengaruh positif ITEK dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu segala informasi di dunia bisa cepat diketahui publik lewat media sosial, lewat Instagram, Twitter, media sosial. Lalu yang kedua itu mempermudah dalam memperkenalkan budaya lokal di internasional. Yang ketiga itu bisa meningkatkan penggunaan ITEK dalam memproduksi potensi daerah setempat sehingga akan mensejahterakan masyarakat. Misal nih di daerah tersebut ada wisata, ada tempat wisata, kita bisa mempromosikannya lewat
terjamin gitu. Lalu selanjutnya itu di bidang pendidikan. Yang pertama itu memberikan kemudahan mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat. Jadi kita bisa mencari jawaban dari PR-PR yang diberikan oleh guru lewat media sosial, lewat website yang terpercaya gitu. Yang kedua itu adalah memudahkan proses pembelajaran, terutama di kondisi darurat COVID kemarin. Kita bisa melalui virtual Zoom, USNZ. Yang ketiga itu mempermudah dalam pengolahan data hasil penilaian. Selanjutnya nih, Ibu mau ngajak kalian berilustrasi. Ada yang tahu nggak gimana nih kondisi kita kalau semisal kita masih menggunakan alat komunikasi yang lama? Ada yang tahu? Di sini Bu. Oke, Amela. Apabila kita masih menggunakan ponsel lama tersebut, maka dalam memberi informasi itu dapat terhambat. Oke, benar sekali. Jadi ketika kita masih menggunakan alat komunikasi yang lama, tentu komunikasi akan terhambat dan penyampaian informasi tidak akan secepat sekarang. Selanjutnya nih, ilustrasi yang kedua, gimana kalau kita masih menggunakan kendaraan tradisional yang seperti ini? Ada yang tahu? Bu? Oke, Sinda. Pasti memakai kendaraan yang lama seperti itu di dalam perjalanan kita akan lama sampai ke tujuan. Iya, akan lama sampai tujuan dan akan memakan banyak waktu sehingga nggak akan efisien waktu yang kita miliki gitu. Yang kedua, ilustrasi mengenai gimana nih kalau di hidup kita nih nggak ada internet. Saya Bu, Oke, Jasila. jika hidup kita tidak ada internet maka kita akan ketinggalan informasi yang terupdate dan terbaru Ibu. Oke, bener banget nih, kalau kita nggak ada internet kita nggak bisa tahu mengenai informasi, kita juga akan kurang update mengenai berita-berita yang lagi viral. Oke, materi kita udah selesai sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Silakan, saya ikut. Jadi tadi dari yang pertama yang disampaikan terkait dengan materi kita itu dari berbagai modal yang aku masuk isinya. Itu kalau dari bidang politik kita jadi lebih mudah dalam memperoleh informasi dari dunia internasional dengan cepat seperti peperangan yang kemarin kita jadi tahu apa yang terjadi di dunia luar. Kemudian kalau di bidang ekonomi itu bisa meningkatkan kemampuan rakyat Bu. Selanjutnya tadi dari bidang sosial dan budaya itu bisa mempermudah dalam memperkenalkan budaya kita ke internasional, misalnya dari makanan, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu di pendidikan, bidang pendidikan itu mendapatkan kita jadi mendapatkan kemudahan dalam proses pembelajaran, terutama pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang lalu. Oke, benar banget tadi apa yang dibilang oleh Nak Zaitun bahwa kemajuan internet itu punya pengaruh yang positif bagi kehidupan kita, baik di bidang sosial budaya, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan juga di bidang politik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai pengaruh negatif tech dalam berbagai bidang. Ibu minta kalian mencari berbagai sumber apa saja, baik internet ataupun di perpustakaan, mengenai pengaruh positif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Besok akan kita analisis bersama. Jangan lupa untuk mengerjakannya dan menjaga kesehatan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.